Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Salam Alahem. Segala puji dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena kasih-Nya kita kembali diperjumpahkan dalam Kalimbuang Boba Gereja Toraja Jemaat Landraki Biringkanaya, edisi hari Sabtu 31 Oktober 2020, melalui pembacaan firman Allah dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 21 dengan tema tali kirmisi. Untuk itu, sebelum kita membaca firman Allah, mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu. Karena kasih-Mu, Engkau memberikan waktu yang indah kepada kami. Dan saat ini ya Allah, kami akan membaca firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati kami dan pimpinlah kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami arti dan makna firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon dan berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu dari Yosua pasal 2 ayat 21. Firman Allah, perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnya orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Saat kedua pengintai, utusan Yosua meminta Rahab untuk melakukan sesuatu sebagai syarat untuk memenuhi sumpah mereka, yaitu menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Sesungguhnya sesuatu tersebut bukanlah hal yang bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang biasa. Mari kita lihat dalam pembacaan kita Yosua 2 ayat 21. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Saudara-saudara, Alkitab banyak mencatat tentang keberadaan sebuah kata bernama kirmisi. Salah satu kalimat yang terkenal adalah yang tertera dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kirmisi, jadi apakah kirmisi itu? Kirmisi adalah sebutan untuk jenis warna merah tertentu. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, tali ini bukan sembarang tali, melainkan tali dengan warna khusus yang berwarna merah ke ungu. Warnanya sudah pasti mencolok, sehingga gampang menarik perhatian, termasuk orang-orang suruhan Raja Yeriko. Letak tali kirmisi tersebut pun tidak kalah mencoloknya. Pengintai Israel meminta Rahab mengikatkannya pada jendela tempat dia menurunkan mereka. Adapun rumah Rahab ada di tembok kota Yeriko, sehingga membuat tali kirmisi tersebut bisa dilihat orang dari kejauhan sekalipun. Waktu yang disyaratkan bagi Rahab untuk menggantung tali kirmisi tersebut adalah pada saat orang Israel memasuki Yeriko. Jadi waktu tersebut adalah waktu-waktu yang sangat kritis
yang jelas sekali bisa membahayakan keselamatan Rahab dan seluruh keluarganya. Sebagaimana kita baca dalam Alkitab bahwa proses jatuhnya Yeriko tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Bahkan orang-orang Yeriko pun sudah mengambil langkah pertahanan dengan menutup pintu gerbang Yeriko, sehingga tidak ada yang bisa keluar atau masuk kota, termasuk Rahab dan juga keluarganya. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, penduduk Yeriko mengalami ketakutan dan tawar hati pada saat mendengar segala yang telah diperbuat Tuhan dalam perjalanan orang Israel. Namun ternyata di antara sekian banyak orang Yeriko, ternyata ada satu orang yang memiliki respon yang sangat luar biasa. Di kitab Ibrani mencatat bahwa Rahab menyambut dengan baik kedua orang pengintai yang dikirim oleh Yosua. Dan itu dilakukan karena iman. Rahab yakin bahwa Tuhan akan memberikan Yeriko kepada orang Israel. Rahab yakin bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang perkasa, melebihi Allah orang-orang Yeriko. Yosua 2 ayat 9. Dan karena keyakinan iman itulah Rahab selamat. Dia tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka di kota Yeriko. Ketika satu orang percaya kepada Tuhan, maka ada perjanjian keselamatan untuk orang seisi rumahnya. Inilah perjanjian tali dari benang kirmisi yang diterima oleh Rahab. Namun demikian, perjanjian keselamatan itu tidak digenapkan secara otomatis. Rahab mengemban tugas untuk mengumpulkan ayah ibunya dan saudara-saudaranya, menjelaskan dan mengimpartasikan iman yang dimilikinya kepada mereka, sehingga mereka mau tetap tinggal di dalam rumah Rahab yang telah dimeteraikan dengan tanda keselamatan, tali kirmisi pada jendela. Demikian pula bagi kita saat ini. Ketika satu orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada perjanjian keselamatan yang tersedia bagi seisi rumah kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak saudara kita. Namun jangan lupa bahwa kita punya tugas untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang ada dalam rumah kita. Kita mengimpartasikan iman kepercayaan kita sehingga orang seisi rumah juga percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 sampai 32. Terpujilah Kristus. Amin. Demikian firman Allah yang datang kepada kita pada pagi hari ini, dan kiranya firman Tuhan ini akan melekat dalam hidup dan kehidupan kita dan akan menyatu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pagi ini firman-Mu kami sudah baca dan renungkan. Dan biarlah firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan itu yang memberikan gambaran kepada kami terkait tali kirmisi yang merupakan satu tanda sehingga seisi rumah Rahab dapat selamat. Biarlah firman-Mu itu ya Allah akan menyatu dalam hidup kami, sehingga dalam perjalanan hidup yang Engkau masih karuniakan kepada kami dapat kami jalani dengan penuh sukacita, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ampuni dosa kami, terima kami, karena semuanya kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus hidup kami. Amin.